indah saat ini. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Memberi warna, kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku, mulutku sorak memuji namamu. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita.
saudara terkasih, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Saya percaya Roh Allah di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini. Mari mendekat selangkah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Mari bersama katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku
kita di dada hari ini Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, saya percaya Allah sanggup menjamah hati kita. Let's sing together. My heart is full, my heart is full, with love and desire that will know no end. Oh, come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, my heart is full, with love and desire that will know no end. Oh, come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. One more time, one more time. My heart is full, my heart is full, with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need. Lord, all I ever need is you. One more time, we sing together. Lord, all I ever need is you. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, Jemaat Gereja Mawar Sharon, Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Apapun yang terjadi, terus menjadi berkat. Apapun yang terjadi, terus kita memberitakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kami juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru hadir di dalam ibadah online ini. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami mendorong Anda untuk terhubung di dalam komunitas rohani. CG akan terus berjalan secara online. Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda masing-masing untuk informasi lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan, sharekan apa yang Anda dapat Bapak Ibu lewat Instagram gereja lokal Anda masing-masing, biar kesaksian Anda menjadi jawaban dan menguatkan banyak orang. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita. Kita akan berdoa juga untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kini saatnya kami memberikan persembahan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu, dan kami siap terima firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terus ikuti firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muci dan Pendeta Lanitan di streaming YouTube dan Instagram PS Lanitan. Berikut ini adalah jadwal firman doa minggu ini. Selasa pukul 19.30, Kamis pukul 19.30, dan Jumat pukul 19.30. Ajak seluruh teman dan keluarga Anda untuk mengikuti firman dan doa ini. Kabar gembira, telah dibuka CG Probolinggo, Lumajang, dan Melbourne, Australia. Mari beritahukan kabar baik ini kepada kerabat, rekan, dan saudara Anda untuk dapat bergabung di dalam Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengirim pesan di Instagram @kmssidoarjo atau menghubungi nomor WhatsApp di nomor telepon 0896 6771 6771. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon.
Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan pesan melalui Instagram KMS Sidoarjo atau di nomor telepon 096 6771 6771. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku, bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku, bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, shanalana yase, yaralana yaralana yaso, sharalana yarara, oralana yase, kiaralana yasandaralana naramu. Jamah hati kami Tuhan dengan Roh-Mu, kuatkan kami Tuhan. Syaralararararara. Oh, Bapak, ajar kami hari ini hidup sebagai murid-murid Tuhan. Hari ini yang bisa melewati segala keadaan yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan, tidak mau menjadi murid-murid Tuhan yang gampangan. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang mudah untuk meninggalkan Tuhan, mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Ajar kami termasuk hamba-Mu ini juga ya Tuhan, bahwa hari ini apa yang kami dengar lewat kebenaran firman Tuhan ini akan melatih kami, mempersiapkan kami, sehingga setiap kami akan menjadi murid Kristus yang menyelesaikan setiap pertandingan iman kami di dalam kekekalan kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Saya bisa mendengar amin secara virtual hari ini di setiap jemaat Tuhan yang ada. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kabar Anda? Saya persilahkan setiap jemaat untuk duduk. Kita akan sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Terus saya berdoa bahwa pandemi ini bisa segera selesai. Dalam hati kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini tidak pernah ada satupun di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada satupun hal yang diizinkan oleh Tuhan itu melebihi kekuatan setiap orang-orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya adalah seorang pengusaha. Saya adalah seorang yang punya perusahaan yang hari ini dilanjutkan oleh keluarga saya. Dan ada satu cita-cita saya, saya punya sebuah planning yang bagi orang itu dianggap sebagai sesuatu yang gak umum. Tapi karena itu adalah dunia saya, jadi saya juga mengerjakan itu adalah hal yang biasa. Saya dulu punya sebuah plan. Sudah beli sebuah tanah, ada sebuah tanah sudah saya siapkan, kandang sudah siapkan. Banyak orang berpikir mungkin itu untuk kolam ikan atau untuk pembesaran ikan untuk konsumsi. Tapi tidak, pada saat itu saya punya cita-cita, saya ingin punya sebuah penangkaran buaya. Penangkaran buaya yang di dalamnya itu bisa untuk pelestarian buaya, kemudian ada seperti kayak taman wisatanya, kemudian banyak hal yang bisa saya siapkan untuk itu. Maka dari itu
Saya tidak sedikit belajar dari seorang tokoh yang pakar di dunia reptil, pakar di dunia perbuayaan ya. Mungkin kalau Anda pernah lihat TPI, dulu masih ada zaman TPI itu masih ada satu siaran tuh yang judulnya kalau nggak salah namanya tuh Killer Instinct. Orangnya pakai topi koboi, namanya tuh Rob Bradle. Saya sempat belajar dari dia, dari almarhum Steve Irwin juga pernah. Ketika saya ngelihat, kemudian saya belajar dari segala sesuatu, tiba-tiba Tuhan kan panggil. Sebelum semuanya terrealisasi, Tuhan itu tiba-tiba panggil. Yang seharusnya saya jadi gembala, buaya dipanggil menjadi gembala jemaat Tuhan yang ada. Singkat cerita, hari ini saya mau ceritakan bahwa Rob Bradle ini adalah seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk dia melestarikan salah satu hewan yang dilindungi oleh negara di Australia itu yaitu buaya, saltwater crocodile. Ini adalah hewan yang dilindungi, yang tidak boleh sembarangan diburu, tidak boleh sembarangan untuk dikonsumsi. Sehingga itu adalah dedikasi yang diturun-temurunkan oleh keluarga besar si Rob Bradle ini. Dan lama, saya sudah jadi hamba Tuhan kan, sudah nggak pernah lagi berkecimpung di dunia itu, lama nggak dengar kabarnya. Ketika saya lihat, saya cek di websitenya, hari ini seorang yang dulu saya pernah belajar, saya pernah menimba ilmu lah dari seorang yang bernama Rob Bradle ini. Hari ini dia, saya lupa ya posisi tangan kanan atau tangan kirinya, tapi hari ini Rob Bradle itu dia kehilangan satu tangan, Bapak Ibu Saudara. Tangan kirinya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu tangan kirinya. Dia kehilangan tangan kirinya ini karena tangan kirinya itu digigit oleh salah satu buaya yang ada di penangkarannya dia. Dia kasih nama itu buayanya satu-satu. Ada yang namanya ini dan itu singkat cerita dia digigit oleh salah satu dari buaya yang ada di penangkaran itu dan membuat dia kemana-mana sekarang harus menggunakan tangan sintetik yang tidak bisa lagi berfungsi seperti tangan layaknya normal. Saya ketika lihat itu, ketika ngelihat itu banyak orang itu bertanya kepada si Rob Bradle ini, kenapa kok Om Rob Bradle ini atau Pak Rob Bradle ini dia sudah kehilangan satu tangannya, tapi kenapa kok hari ini dia ini masih tetap mengerjakan hidupnya, mendedikasikan hidupnya, pekerjaannya ini sebagai pengelola tempat penangkaran buaya di Australia ini. Bahkan dia sampai hari ini masih aktif. Dia itu dijuluki barefoot busman. Artinya apa? Dia kalau kemana-mana tuh nggak pernah pakai sandal. Kemana-mana tuh selalu telanjang kaki. Dia kehilangan satu tangannya. Dia kehilangan satu tangannya. Dia apa namanya? Dia tetap sampai hari ini bekerja, mendedikasikan hidupnya bekerja. Orang tuh banyak bertanya seperti ini, kok nggak kapok ya? Kok orang kayak gini nih kok nggak kapok ya? Dia sudah kehilangan satu tangannya, kok masih duduk lagi di atas buayanya yang gede yang diberi nama Solomon. Itu salah satu buayanya dia yang paling gede, itu namanya Solomon. Dia masih tetap dudukin itu untuk menarik para wisatawan sehingga terjadi perputaran dana yang dibutuhkan untuk mengelola penangkaran ini. Sehingga beberapa dia dapat apresiasi dari pemerintah yang ada. Banyak orang bertanya, kok nggak kapok ya? Kenapa orang ini kok nggak kapok ya? Sudah kehilangan tangannya tapi kok masih tetap berkecimpung di dunia itu. Orang itu bisa berpikir kayak gini, ini orang ini nggak waras ini. Seharusnya dia itu kapok. Seharusnya dia dari situ jadi pelajaran bahwa kan bisa bekerja di yang lainnya. Kenapa kok nggak beralih? Tiba-tiba jadi beternak kalkun mungkin ya. Berubah dari buaya menjadi peternakan kalkun. Atau berubah dari buaya menjadi peternakan burung dara. Lebih aman. Kenapa kok dia masih tetap berkecimpung? Ya itu saya mau katakan bahwa dia adalah orang yang berkomitmen. Seorang Rob Bradle ini, seorang orang yang hidup di dunia sekuler itu, dia adalah seorang yang berkomitmen. Dia orang yang punya dedikasi di dalam dunianya untuk melestarikan hewan yang nyaris punah ini. Dia punya dedikasi di situ. Sehingga kalau Anda bertanya, orang lain, orang awam bisa menilai orang ini kok nggak ada kapoknya ya. Apa orang ini tunggu dia kehilangan organ tubuh yang lainnya baru dia tuh kapok. Enggak, saya mau katakan. Ketika dia diwawancara,
ketika dia diwawancara, dia berkata, dia bisa tetap tertawa, dia bisa tetap tersenyum, dia bisa tetap melakukan kembali aktivitasnya itu. Dua saudaranya yang mendampingi dia di dalam penangkaran buaya itu berkata bahwa Rob Bradle adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan hewan ini. Bapak Ibu Saudara, itu seorang yang bernama Rob Bradle. Apalagi hari ini, seorang yang mendedikasikan hidupnya. Ini sekarang saya mau berbicara tentang pernikahan. Tadi seorang yang mendedikasikan hidup. Banyak orang bertanya seperti ini, Pak, menikah itu enak atau enggak? Menikah itu bahagia atau tidak? Saya kalau ditanya pernikahan saya ini, saya mau katakan bahwa pernikahan saya adalah pernikahan yang bahagia. Orang bisa bertanya lagi, yang bikin Bapak bahagia itu apa? Apa karena punya banyak kesamaan? Punya hobi yang sama? Oh, beda sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau saya cerita dari awal gitu saja, Anda pasti bisa menilai bahwa istri saya pasti tidak akan pernah punya hobi yang sama dengan saya. Hobinya itu beda sekali. Saya menjinakkan hewan buas, dia gak terlalu suka berurusan dengan hewan. Sedihnya itu, bapernya itu bisa bertahun-tahun kalau hewan peliharaannya itu meninggal. Makanya kita punya latar belakang yang berbeda. Tapi kalau ditanya hari ini, apa yang membuat saya bisa berkata bahwa pernikahan saya adalah pernikahan yang bahagia? Bukan karena kita punya banyak kesamaan. Juga bukan karena dia adalah orang yang, saya mau katakan seperti ini sebagai fakta dan realita ya. Fakta dan realitanya, harapan dan kenyataan di dalam pernikahan. Gak bisa orang itu berkata bahwa saya ini bahagia karena istri saya adalah seorang istri yang selalu mengerti perasaan saya mau katakan enggak loh. Begitu juga dengan saya. Malah banyak sayanya kadang itu yang gak mengerti apa yang ada di dalam perasaan dia. Kami berdua itu sering mispersepsi, miss di dalam pengertian. Yang dia mau apa, saya nangkepnya beda lagi. Begitu juga sebaliknya. Dan itu terjadi bukan sekali, dua kali. Itu terjadi beberapa kali. Bisa terjadi satu hari, itu bisa jadi 2 kali, 3 kali dalam pernikahan kami. Di dalam kehidupan rumah tangga kami. Hari ini kami dikaruniai 2 orang anak. Yang sekarang sudah remaja, yang satunya masih kelas 4 SD ini. Kalau ditanya pernikahan kami, saya ditanya pernikahan saya adalah pernikahan yang bahagia. Why? Kenapa? Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Padahal perbedaannya banyak. Selera makannya juga banyak. Saya bisa makan pagi, siang, malam setiap hari soto dan soto saya bisa. Tidak dengan pasangan saya bisa makan makanan yang sama setiap hari. Kalau istri saya, dia lebih suka varian-varian yang ada. Banyak perbedaan sebenarnya. Tapi kenapa? Kenapa kok dikatakan bahwa rumah tangga saya adalah rumah tangga yang bahagia? Karena saya komitmen. Pernikahan itu bagi saya adalah saya bisa hidup bersama dengan orang yang saya cintai. Itu adalah komitmen saya. Kalau Rob Bradle tadi, dia berpikir bahwa hidup saya, sampai akhir hidup saya akan menjadi seorang pelestari hewan yang nyaris punah itu, buaya itu. Saya akan melestarikan, dia mendedikasikan hidupnya. Sama juga dengan saya, dia mengalami risiko kehilangan tangannya. Tetapi itu tidak membuat dia, makanya kenapa kok firman Tuhan ini saya beri judul bulletproof. Kenapa saya beri judul hari ini sebagai anti peluru. Bulletproof itu kalau dalam pengertian yang lain unshakable, sesuatu yang tidak dapat digoncangkan, sesuatu yang tidak dapat digoyahkan. Seorang yang hidup di dunia saja, yang saya nggak tahu hidupnya si Rob Bradle ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi orang dunia saja, dia bisa mendedikasikan pilihan hidupnya dengan segala risiko yang ada. Sekalipun dia harus kehilangan satu tangannya, tidak membuat luntur semangatnya untuk tetap mengembangbiakkan dan melestarikan buaya itu. Sama juga dalam pernikahan kami. Sekalipun saya menghadapi banyak perbedaan pendapat, banyak mispersepsi, banyak salah paham terjadi, tapi apa yang membuat saya selalu berkata bahwa rumah tangga saya, kalau ditanya, saya nggak pernah berkata bahwa rumah tangga saya itu up and down, Pak, nggak pernah. Saya mau katakan bahwa konflik bisa terjadi, bahkan sering terjadi, tetapi saya mau katakan rumah tangga saya adalah rumah tangga yang bahagia. Why? Karena saya mengambil sebuah keputusan bahwa bahagia saya adalah saya bisa hidup bersama dengan orang yang saya cintai. Risiko perbedaan pendapat, risiko disalah mengerti, risiko tidak terperhatikan, pulang kemudian
Kan kadang orang itu kan bisa ya, kepingin diperhatikan, tetapi ternyata pasangan yang hidup bersama dengan dia hari itu ternyata tidak bisa menjadi seorang pemerhati yang baik. Kita lagi kepingin diperhatikan, ternyata kita tidak terperhatikan sama sekali karena distraksi banyak, mungkin karena urusan rumah tangga, urusan anak, urusan PR-nya anak dan sebagainya. Kita pulang, kita merasa tidak diperhatikan. Jadi saya mau katakan, tetapi apa yang membuat saya tetap bahagia? Karena komitmen, karena sebuah dedikasi. Karena saya mau katakan, saya mau membangun sebuah pernikahan yang membuat saya bahagia, bukan karena apabila dan apabila. Saya mau katakan pernikahan saya adalah pernikahan yang bahagia sekalipun. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah ceritakan tentang yang bernama Rob Riddle, kemudian pernikahan saya. Ada satu tokoh di Alkitab yang dulu ketika saya baca itu, saya hanya sekedar sambil baca lalu begitu saja. Tapi suatu ketika ada satu kejadian di dalam hidup saya, di mana saya harus kehilangan berpulangnya anak saya yang kedua. Saya jadi bisa merasakan ketika saya baca kisah Ayub itu, saya bisa tahu rasanya punya anak dan meninggal itu seperti apa. Paling tidak saya bisa turut merasakan. Ayub ini adalah orang yang dia ikut Tuhan. Dia seseorang yang, saya nggak perlu bacakan ayatnya, Anda tahu sendiri ayatnya ada di mana. Dia adalah seorang yang mengikut Tuhan, tetapi ada 3 hal di dalam hidupnya yang dibentuk oleh Tuhan. Hal yang pertama yang diizinkan Tuhan untuk dia mengalami kehilangan, yang pertama itu adalah dia mengalami kehilangan hartanya. Seorang yang mengikut Tuhan, seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi orang yang saleh, dia diizinkan Tuhan di dalam kesalehannya, di dalam segala kekudusan yang dia bangun. Seorang yang tidak tenggelam di dalam kekayaannya untuk hidup di dalam dosa. Dia tetap menjaga hidupnya untuk tetap takut akan Tuhan. Tuhan izinkan dia untuk kehilangan yang namanya, yang pertama itu adalah kehilangan hartanya. Yang kedua, kalau kita tahu apa yang dialami oleh Ayub. Ayub itu ketika dia kehilangan kambing dombanya, mungkin orang bisa berpikir duit bisa dicari. Domba bisa dibeli, unta bisa dibeli lagi. Tapi diizinkan Tuhan, dia mengalami kehilangan lagi yang kedua, yaitu ketika dia diizinkan Tuhan kehilangan anggota keluarganya. Kehilangan anak-anak yang dia kasihi. Anak-anak itu harus mengalami kematian yang sedemikian rupa. Saya tahu rasanya memakamkan anak sendiri di depan liang lahat itu. Saya nggak bisa bayangkan Ayub dengan anaknya yang lebih banyak itu meliang lahatkan satu-satu anaknya. Saya nggak bisa bayangkan perasaannya dia itu seperti apa. Yang ketiga, Ayub itu diizinkan Tuhan mengalami kehilangan di area kesehatannya. Kesehatannya harus, bahkan temannya itu datang, dikatakan temannya itu datang melihat Ayub itu bukan cuma karena kasihan, melihat dia sudah kehilangan hartanya dan kehilangan keluarganya, dikutuki juga oleh istrinya sendiri. Bukan cuma itu, temannya itu datang melihat Ayub itu sudah tidak dapat dikenali lagi. Anda kalau baca kisah itu ya, saya nggak bisa bayangkan wajah seseorang yang mengalami derita. Orang kalau wajahnya sedih itu wajahnya masih kelihatan. Seorang si A, wajahnya masih tetap kelihatan dia adalah seorang si A. Tapi kalau dia mengalami sakit penyakit yang sampai harus digaruk menggunakan benda yang tajam dan sampai wajahnya nggak bisa dikenali lagi, saya nggak bisa bayangkan penderitaan yang dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Tetapi kita tahu bahwa di ending hidupnya, Ayub adalah seseorang yang tetap meletakkan iman dan percayanya kepada Allah Israel. Dia adalah orang yang tidak meninggalkan Tuhan. Dia adalah orang yang di ending hidupnya, bahkan di dalam kondisi gatal dan di dalam kondisi sengsaranya, Tuhan juga tidak pernah menyatakan sebuah janji. Tidak pernah tercatat dalam kitab Ayub. Ayub, kalau kamu bisa melewati ini semua, aku akan kembalikan anakmu kembali jadi anak-anak yang lebih cantik, anak-anak yang lebih tampan. Ayub gak pernah diberikan janji Tuhan itu.
Gak pernah diceritakan kalau kamu berhasil melewati ini semua, Ayub, anakku Ayub yang saleh, kamu akan kujadikan orang yang kaya lagi. Ayub tidak mendapatkan janji Tuhan seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa di ending hidupnya, Tuhan secara kejutan, secara tiba-tiba dia memberikan mujizat. Begitu timingnya pas, Ayub diberikan mujizat. Dia diberikan apa yang dahulu sempat diambil dari hidupnya. Diberikan lagi anak-anak itu, diberikan lagi hartanya. Saudara, kadang kita baca kisah ini berlalu begitu saja, hanya sekedar menjadi sebuah kisah di mana ada seorang yang saleh diuji oleh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini itu sama seperti hidupnya Ayub. Kita mengambil keputusan untuk kita menjadi murid Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang yang berkata, Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku, bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Kadang kita bisa menaikkan lagu-lagu yang menunjukkan kita tuh mau setia kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, itu nggak bisa loh hanya sekedar perkataan. Nggak bisa cuma sekedar jadi lagu yang kita naikkan ketika hati kita lagi rindu berjumpa dengan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sama seperti seorang yang bernama Rob Bradle tadi, sama seperti di dalam pernikahan saya yang punya segudang perbedaan, punya begitu banyak perbedaan. Sama seperti seorang yang bernama Ayub, di dalam keputusannya dia untuk mengikut Tuhan, ada hal-hal yang harus Ayub itu hadapi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mendorong setiap Anda, termasuk saya hari ini, menjadi jemaat Tuhan itu yang bulletproof. Menjadi jemaat Tuhan itu yang kebal peluru. Menjadi jemaat Tuhan yang kebal hari ini terhadap goncangan. Peluru-peluru masalah, peluru-peluru apapun hari ini yang kita hadapi. Kita menjadi orang yang kebal. Kita menjadi orang yang unshakable. Di dalam mengikut Tuhan, banyak orang ini, akhir-akhir ini saya itu sedih ya. Sedih mendengar kabar orang-orang yang dulunya itu begitu setia untuk mengikut Tuhan. Ketika hari ini dia menghadapi banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Mengambil keputusan untuk tinggal di dalam dosa. Mengambil keputusan untuk gak mau bertuhan-tuhan lagi. Saya mau katakan gak bisa jadi alasan loh hari ini. Sekalipun ibadah kita hari ini gak bisa ibadah secara fisikal lagi seperti dulu. Saya mau katakan gak bisa jadi alasan itu untuk hari ini kita berkata bahwa Tuhan hari ini karena aku gak bisa ibadah maka hari ini kerohanianku semakin luntur. Bagaimana dengan para rasul yang dulu di penjara? Bagaimana dengan para rasul yang dulu-dulunya tuh ditangkap sehingga mereka gak bisa ada lagi di rumah ibadat. Mereka gak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Seharusnya hari ini setiap kisah yang dicatat itu yang hari ini bisa kita baca. Saya mau katakan bahwa itu harus kita alami Bapak Ibu Saudara. Banyak orang kecewa kepada Tuhan karena hari ini hanya terjebak dengan setiap bonus di dalam mengikut Tuhan. Kita tahu, yes I know, di dalam mengikut Tuhan itu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan memberikan janji bahwa kita hidup kita akan diberkati. Ketuklah maka apa yang kita minta itu akan diberikan. Terus apalagi? Apa yang kamu minta? Kalau kamu minta ikan, Tuhan gak akan memberikan ular. Kalau kamu minta roti, Tuhan gak akan kasih batu. Kita sering dapat terima, engkau akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Takaran yang diberikan kepadamu itu seperti takaran yang dipadatkan, yang digoncang sampai meluber keluar. Kita tahu, yes, we know. Kita tahu setiap janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita di dalam mengikut Tuhan itu gak bisa hanya karena ada tawaran syarat-syarat itu. Di dalam kita mengikut Tuhan ada 3 hal yang akan saya bagikan hari ini sebagai termasuk saya. Si penyampai firman ini adalah orang-orang yang hari ini juga harus menjadi orang-orang yang bulletproof. Menjadi orang-orang yang unshakable. Menjadi orang-orang yang tidak terguncangkan di dalam mengikut Tuhan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Kenapa hari ini ketika kita mengikut Tuhan ada 3 hal yang akan kita sama-sama belajar hari ini. 3 realita untuk kita bisa menjadi murid Tuhan. Yang pertama, hidup ini adalah pertandingan iman. Setiap orang yang mengikut Tuhan akan memasuki sebuah kehidupan yang baru. Bukan hanya sekedar dia tahu bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan dan hidupnya menerima janji keselamatan Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, aku tahu aku hari ini sudah
terima keselamatan ini. Inilah saatnya aku mengalami penggenapan janji-janjimu, penggenapan janji-janji Tuhan. Gak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sejak kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah pertandingan iman. Setiap kita, termasuk saya pun, kita seperti sedang ada di sebuah gelanggang pertandingan. Bukan pertandingan yang sifatnya persaingan. Siapa yang lebih rohani antara saya dengan Anda? No, bukan itu. Bukan pertandingan yang sifatnya siapa yang lebih dipakai Tuhan lebih, Anda atau saya. Bukan tentang itu. Bukan tentang siapa yang memenangkan jiwa lebih banyak. Kamu. Atau kalau full timer, kita pertandingan siapa yang lebih banyak memenangkan jiwa, Koko atau saya. Minggu ini saya memenangkan 2 jiwa, kamu berapa? Wow, berarti saya lebih berprestasi di hadapan Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan pertandingan gereja mana, kamu jemaatnya berapa? Oh, aku sudah sekian. Oh, kamu punya apa? Aku sudah punya ini. No. Bukan itu pertandingan. Pertandingan iman itu bukan pertandingan sebuah kompetisi, sebuah spirit kompetitif yang diciptakan hanya untuk membuat kita loh, saudara, kalau pertandingan iman kita itu sifatnya kompetisi antara satu orang dengan pelayan Tuhan yang lainnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan spirit kompetisi. Itu bisa membuat kita itu menghalalkan segala cara untuk membuat kita jadi orang yang lebih nomor 1 daripada orang yang hari ini kita merasa kita berkompetisi dengan orang itu. Saya nggak akan bahas itu, tapi hari ini saya mau katakan bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Kita buka sama-sama di kitab 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, amin. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 tertulis firman Tuhan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Baik saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya pertandingan iman saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Apakah saya selalu orang yang bersemangat? Apakah saya adalah orang yang selalu bulletproof? No. Khotbah ini akan menjadi khotbah juga seperti pedang bermata dua yang selalu mengingatkan saya. Saya juga punya titik-titik lemah di dalam hidup saya. Saya bukan orang yang sempurna. Ada satu masa di mana iman saya itu merasa lebih kecil lagi daripada biji sesawi. Saya tahu ada satu masa di mana saya itu merasa lemah. Saya merasa aku gak mampu Tuhan. Dan di masa-masa seperti itu saya datang kepada Tuhan. Tuhan selalu ingatkan, selesaikan pertandingan imanmu. Selesaikan pertandingan imanmu. Bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Apa artinya rebutlah hidup yang kekal? Apa artinya bahwa kalau hidup kita itu seperti sebuah pertandingan, yang dikatakan sebuah pertandingan bahwa di dalam pertandingan itu pasti seseorang tuh gak akan tiba-tiba bertanding secara insidentil. Yang namanya pertandingan di sini itu adalah sebuah pertandingan yang sifatnya itu sesuatu yang diadakan bukan secara mendadak, tetapi kejadiannya bisa mendadak, ujiannya bisa mendadak. Tetapi yang dimaksudkan pertandingan ini adalah sesuatu yang memang disiapkan, sesuatu yang memang sudah harus kita hadapi. Yang namanya pertandingan itu pasti akan ada yang namanya ujiannya. Seseorang sebelum masuk ke dalam sebuah pertandingan pasti ada sebuah ujiannya. Seorang yang berolahraga di olahraga tinju, sebelum dia masuk di dalam gelanggang pertandingannya pasti ada sebuah ujian di mana setiap harinya dia harus melatih dirinya dengan sparring partnernya, pakai head cover, pakai body protector. Dia harus berlatih dengan lawan tandingnya, seorang sparring partnernya dia, untuk dia tahu di mana kelemahan-kelemahan dia, sehingga sparring partner bisa melihat kamu lemah di titik-titik ini, kamu kelihatan, sehingga banyak poin yang bisa diambil oleh lawanmu. Ada sebuah ujian, ada sesuatu yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara di dalam mengikut Tuhan. Kita semua termasuk saya, kita akan masuk yang dinamanya di gelanggang pertandingan itu. Jadilah orang yang bulletproof.
Jadilah orang yang tahan uji menghadapi segala ujian yang ada. Begitu kita berkata bahwa kita mengikut Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan itu menjelajah seisi bumi untuk melihat segala perbuatan kita, perbuatan saya dan perbuatan Bapak Ibu Saudara. Tahukah, ketika mata Tuhan itu menjelajah, bukan hanya tentang berbicara banyak, sempit sekali pemikiran kita kalau sampai kita berpikir bahwa Tuhan, kenapa mata Tuhan gak menjelajah melihat keadaanku yang kurang ini dan kurang itu. Tuhan itu menjelajah, mata Tuhan itu melihat kehidupan kita. Bukan hanya, gak bisa hanya kita berpatok bahwa kenapa kok Tuhan gak memberkati hidupku, aku yang kurang ini, aku yang kurang itu. Tuhan juga menjelajah untuk melihat setiap kita ini menjadi jemaat Tuhan yang lulus dalam setiap ujian iman kita. Iman kita ini diuji. Yang namanya pertandingan itu pasti ada latihannya. Gak ada yang namanya orang bertanding, sekali bertanding itu menang, itu gak ada, saudara. Saya dulu suka ikut kompetisi tenis meja, kompetisi renang, dan gak semua yang saya ikuti pertandingan itu saya selalu menang. Banyak kalahnya daripada menangnya. Banyak kalahnya. Apakah artinya itu membuat saya terus meletakkan bat pingpong, bat tenis meja saya, gantung raket. Kalau tenis meja nggak ada sticknya, nggak bisa digantung. Melacikan bat tenis meja saya, sampai hari ini saya bawa. Beberapa waktu yang lalu ada petugas CCTV datang waktu betulin CCTV di gedung kita ini, dia ngelihat, loh Pak, kok ada batnya tenis meja Pak di sini. Saya juga bawa Pak di mobil saya. Ayo Pak kita tanding. Cuma masalahnya di kantor kita nggak ada meja tenis mejanya. Mau tanding di mana? Tapi dia bertanya, Bapak ini pasti pemain. Karena seorang pemain sejati itu tidak akan pernah mempensiunkan bat tenis mejanya. Dia pasti bawa kemana-mana. Saya bawa, saya taruh ada di kantor saya ini. Suatu saat saya kepingin punya. Nanti kita bisa olahraga sama-sama dengan jemaat di sini. Gak pernah, sekalipun dulu di dalam pertandingan, saya merasa bahwa orang tua saya jawara, sering juara. Anaknya dilatih dulu, masih orang kalau mau main tenis meja, dia nggak boleh badminton. Sedangkan saya suka badminton. Orang kalau mau main tenis meja, nggak boleh olahraga angkat besi, tren badan, kaku semua badannya. Saya juga suka tenis meja, juga semua suka olahraga itu yang lainnya. Makanya gak juara-juara, dilatih itu ikut pertandingan pernah menang, tapi lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Apakah artinya hari ini saya kapok? Gak mau lagi main tenis meja karena saya merasa percuma saya main tenis meja. Percuma. No, Bapak Ibu Saudara, kita di dalam mengikut Tuhan, terkadang kita diizinkan Tuhan mengalami kekalahan-kekalahan. Apa yang kita imankan, tiba-tiba semua itu kita mengalami kegagalan. Kita merasa bahwa ada proses di mana kita ketika mengikut Tuhan, apa yang sudah kita kerjakan, itu kita pernah dihadapkan dengan kegagalan-kegagalan di dalam hidup. Tapi itulah esensi kita di dalam mengikut Tuhan. Tidak semua selalu yang kita doakan, tidak semua selalu yang kita puasakan, tidak semua selalu yang kita persiapkan dengan baik. Sekalipun sudah kita persiapkan dengan seluruh tim sematang mungkin, tidak selalu loh Bapak Ibu Saudara, semua yang kita kerjakan itu 100% berhasil. Terkadang di dalam pelayanan tidak sedikit juga apapun yang saya kerjakan, sekalipun orang bisa berkata tidak ada yang sia-sia di dalam pelayanan. Yes, I know, tidak ada yang sia-sia dari apa yang saya kerjakan. Tapi terkadang ada banyak, tidak sedikit juga yang saya kerjakan justru salah. Bapak Ibu Saudara, tetapi itulah esensi kita di dalam mengikut Tuhan. Jangan berhenti di dalam mengikut Tuhan hanya karena kita menghadapi kegagalan-kegagalan. Jangan berhenti untuk mengikut Tuhan hanya karena Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang tidak berhasil. No. Ikutlah Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang bulletproof. Ikutlah Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang tidak gampang keluar dari gelanggang pertandingan kita. Selesaikan pertandingan iman kita. Kalau kita sudah menyelesaikan satu pertandingan iman, Tuhan akan izinkan kita masuk di pertandingan iman yang berikutnya. Apa hari ini pertandingan iman Anda? Apakah itu peluru-peluru itu? Peluru-peluru itu berbicara tentang keadaan ekonomi Anda.
usaha yang sudah Anda doakan. Mungkin Anda sudah undang hamba Tuhan untuk menguduskan tempat yang Anda mau bangun, Anda sudah kuduskan. Ternyata tempat itu baru jalan 2 bulan ternyata nggak berhasil. Bukan karena minyaknya yang kurang ori, bukan karena jemaat yang diundang yang kurang banyak. No. Kadang Tuhan izinkan loh hal-hal seperti itu. Apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita bangun, ternyata diizinkan Tuhan tidak berhasil. Maukah kita tetap mengikut Tuhan sekalipun kita menghadapi ketidakberhasilan dalam hidup kita? Sekalipun toko yang sudah Anda siapkan, dana yang sudah Anda siapkan itu tiba-tiba diizinkan Tuhan mengalami kegagalan. Diizinkan Tuhan ternyata itu gak berhasil. Sehingga Anda harus, do you wanna try once again and once again. Sekalipun gak berhasil itu, Anda harus tetap jadi jemaat Tuhan yang bulletproof. Katakan buat kanan kiri Anda, jadilah jemaat Tuhan yang bulletproof. Menjadi jemaat Tuhan yang unshakable. Menjadi jemaat Tuhan yang gak gampang koit kena peluru-peluru kegagalan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan menyediakan berkat dan janji-janji Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi juga tidak boleh kita kesampingkan. Ada satu ayat yang Tuhan mau ajarkan kita, bahwa di dalam mengikut Tuhan itu ada salib, ada penderitaan untuk kita pikul. Bukan cuma sekedar kita pikul, tapi ada salib, ada sebuah salib itu menandakan sebuah penderitaan. Sekalipun ujungnya adalah kemuliaan, tapi salib itu lambang penderitaan. Ada sesuatu yang harus kita pikul. Gak berhenti untuk kita pikul saja dan diam di tempat, atau kita berjalan sambil pikul, gak tahu ini mau dibawa kemana, ngeflow, going where the wind blows. No, ada sesuatu yang harus kita pikul dan harus kita ikuti. Seseorang yang harus kita ikuti yaitu Yesus. Kita buka ayatnya bersama-sama di Lukas 14 ayat yang ke-27. Lukas 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan tertulis, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita lebih mudah terpesona melihat janji Tuhan itu yes dan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kadang kita dengar ini, kita lupa bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang berkatnya. Mengikut Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang hidup berkelimpahannya. Ada salib yang harus kita pikul loh. Ada salib yang harus kita pikul. Barang siapa tidak memikul salibnya, itu artinya setiap orang itu punya their own cross, punya salibnya masing-masing. Siapapun, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, volunteer, orang yang bekerja di dunia sekuler, semua punya salibnya. Kabar baiknya itu bahwa Tuhan gak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia pasti akan angkat kita. Tapi saya bukan bilang ini kabar buruknya, tapi realitanya adalah setiap kita itu punya salib yang harus kita pikul. Kita harus pikul salib itu dan harus mengikut Dia. Itu artinya apa? Di dalam hidup kita gak bisa katakan every day. Memang betul saya katakan setiap hari itu adalah hari yang baik bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap hari-hari kita itu akan menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita terus. Tuhan gak pernah berjanji. Tuhan itu berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah berjanji bahwa setiap hari langit akan selalu cerah. Ada satu masa di mana langit itu menjadi gelap. Ada satu masa kita ada di puncak gunung. Ada satu masa kita ada di lembah yang paling dalam. Ada satu masa di mana kita bisa bertepuk tangan. Ada satu masa di mana kita mencucurkan air mata dan bertanya, kapan ini selesai? Kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Bapak Ibu Saudara, pikullah hari ini salib itu. Apa artinya memikul salib, memikul penderitaan? Itu artinya bahwa di dalam mengikut Tuhan,
Kita tidak bisa berkata bahwa semua yang kita mau selama kita ngikut Tuhan, Tuhan pasti akan berikan asal aku melayani, asal aku punya ketaatan dalam perpuluhan, asal aku punya ketaatan dalam persembahan, asal aku hari ini memberikan waktuku, porsi yang lebih banyak, ku prioritaskan untuk Tuhan dan sebagainya. Gak bisa diukur seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan pasti akan izinkan di dalam hidup kita ini kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Ada peluru-peluru, gak bisa artinya bahwa berharap bahwa semua itu gak terjadi dalam hidup kita dalam mengikut Tuhan. Ada banyak hal yang diizinkan Tuhan, kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang kita alami tidak sedikit juga. Yang kita alami itu kita merasa bahwa ini adalah satu bentuk ketidakadilan. Apa contohnya? Saya yakin, saya juga pernah mengalami. Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melihat firman Tuhan ini, saya yakin Anda juga pernah mengalami. Pernah nggak Anda mengalami? Anda doa, Anda sudah bertahun-tahun doa. Doa Anda itu Anda nggak melihat ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang pernah mengalami seperti itu? Saya pernah mengalami Bapak Ibu, doa itu rasanya nggak ada tanda-tanda jawaban. Saya mau katakan bahwa apakah hari ini, sampai dengan hari ini, semua hal yang saya doakan itu sudah terjawab? Saya mau katakan banyak juga yang tidak terjawab. Tapi saya tetap mengikut Tuhan sampai dengan hari ini. Saya tetap mengikut Tuhan. Sekalipun banyak doa-doa yang saya doakan itu tidak dijawab dan tidak ada tanda-tanda jawaban sampai dengan hari ini. Mungkin Anda berdoa untuk apa hari ini? Berdoa Anda mau sembuh, Anda punya satu penyakit, Anda berdoa Anda mau sembuh tapi Anda nggak sembuh-sembuh. Apalagi Anda ingin kaya, Anda ingin hidup berkelimpahan. Dari dulu mengikut Tuhan, percaya yes, janji Tuhan, amin. Aku akan diberkati, aku akan punya ini, aku akan punya itu. Tapi sampai hari ini, kenapa semuanya gak aku punya Tuhan? Kenapa kok aku harus pas-pasan? Semuanya pas-pasan. Kenapa kok? Apalagi terus kita lihat orang lain. Itu berangkatnya sama-sama dulu sama saya Tuhan. Sama-sama dari orang yang gak punya apa-apa dalam mengikut Tuhan. Kenapa kok dia sudah diberkati Tuhan, mengalami kelimpahan. Padahal saya rajin, saya lebih rajin. Dia kok kesannya lebih santai, tapi kenapa kok hidupnya hari ini sudah diubahkan, sudah mengalami ini. Kadang kita ngelihat seperti itu. Saya mau katakan gak selalu loh. Gak selalu hari ini orang yang mengikut Tuhan, semua yang dia inginkan itu dikasih semua sama Tuhan, itu gak selalu loh Bapak Ibu Saudara. Sekalipun yang kita inginkan itu hal yang mulia, sekalipun yang kita inginkan mungkin itu Tuhan, kalau aku punya uang banyak, kalau aku diberkati, aku pasti akan jadi berkat buat orang lain. Aku pasti akan jadi penyalur berkat buat orang lain. Gak selalu loh Tuhan itu kasih buat hidup Anda. Kalau Tuhan gak jawab hari ini doa Anda, apakah artinya kita mau kecewa sama Tuhan? Apakah artinya kita mau meninggalkan Tuhan? No Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu punya salibnya. Firman Tuhan di Lukas 9 ayat 23 juga tertulis, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu artinya, menyangkal diri itu seperti ini loh. Kayak, aku tahu, aku kepingin ini, tapi Tuhan gak kasih, tapi hatiku nih kepingin terus. Aku harus menyangkal diri, Tuhan aku tahu ini adalah salib dalam hidupku. Ini adalah salibku. Dia harus pikul salibnya setiap hari loh dikatakan. Pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikullah salib itu, berdirilah tegak, hadapi semua peluru itu, jadilah orang-orang yang bulletproof. Mau apapun itu, Anda mengalami apapun, jadilah orang-orang yang unshakable, orang-orang yang tidak gampang tergoncangkan hanya karena doa-doa kita yang gak dijawab, hanya karena pergumulan kita hari ini. Kenapa kok aku berdoa buat suamiku yang harusnya bertobat, dia kok nggak bertobat sampai hari ini malah nggak tambah tobat, malah lebih jatuh lagi di dalam dosa. Kenapa Tuhan? Kenapa? Hari ini apapun, nggak semua yang kita minta itu pasti harus dijawab oleh Tuhan. Tapi itulah salib kita yang harus kita pikul. Hadapi ini, bahwa mengikut Tuhan itu nggak bisa hanya kita mau terima baiknya saja.
ada salib juga yang harus kita pikul. Saya punya salib saya sendiri. Bapak ibu saudara di rumah juga punya salib Anda sendiri. Coba Anda cek hari ini. Jangan-jangan kita sudah mulai kecewa sama Tuhan karena kita merasa Tuhan itu gak memberkati aku seperti si A, seperti si B. Kenapa? Aku sudah ini, aku sudah itu. Sometimes ada hal-hal yang menurut kita baik, yang sudah kita bawa dalam doa, Tuhan tuh gak kasih buat kita. Sekalipun secara klise, secara retorika, kita sering dengar nasihat orang bahwa Tuhan gak kasih buat hidup kamu, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu. Kadang kita juga sering dengar nasihat, kadang kita bisa dengar nasihat, Tuhan gak kasih buat kamu karena Tuhan tahu kalau kamu terima itu, kalau kamu punya itu, jangan-jangan kamu malah jauh dari Tuhan. Yes, we do. Kita sering dengar nasihat itu. Tapi hari ini, kalau Anda mengalami itu, maukah Anda tetap setia untuk mengikut Tuhan? Maukah Anda menjadi jemaat Tuhan yang tidak berbalik dan meninggalkan Tuhan hanya karena doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yang ketiga, saya tutup dengan satu poin ini. Di dalam mengikut Tuhan, tiga, ada realita yang harus kita hadapi, yaitu ada pengorbanan. Kita buka bersama-sama di kitab Lukas 14 ayat yang ke-33. Firman Tuhan tertulis, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ini gak enak nih dengernya ini. Lebih enak denger itu apapun yang kau pegang akan Tuhan buat berhasil. Kau pegang ini Tuhan akan buat berhasil. Tanganmu akan mengerjakan perkara-perkara heran dan ajaib. Itu lebih enak. Ini ayat yang, tapi kita harus tahu bahwa ini adalah realita untuk kita mengikut Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak selalu artinya kalau kita mengikut Tuhan itu artinya semua yang Tuhan sudah berikan buat kita atau apa yang sudah kita bawa dalam doa, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita puasakan, apa yang sudah kita ratapi selama ini terus kita punya. Tuhan gak pernah berjanji bahwa itu selama-lamanya akan jadi punya kita, jadi hak kita, jadi milik kita. Sometimes Tuhan juga izinkan loh di dalam kita mengikut Tuhan. Makanya Tuhan ini berkata, kalau di antara kamu gak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, makanya gak heran ada ayat yang dikatakan, aku datang itu seperti membawa pedang untuk memisahkan anak dari orang tuanya, orang tua dari anaknya, menantu dari mertuanya. Itu seperti bukan artinya Tuhan itu mau mengajarkan kita permusuhan, spirit perpecahan. Tapi Tuhan itu tahu kalau hati kita hari ini gak siap dengan yang namanya kehilangan, kita gak bisa ngikut Tuhan loh. Anda harus siap dengan yang namanya kehilangan. Khotbah kayak gini nih, ini khotbah yang gak favorit ini. Tapi saya mau katakan bahwa dalam kondisi seperti ini, ada beberapa jemaat Tuhan yang mungkin hari ini diizinkan Tuhan Anda mengalami kehilangan. Anda mengalami harus kehilangan ini, Anda harus kehilangan itu, Anda harus kehilangan hal-hal yang Anda suka hari ini. Kehilangan prestis, kehilangan kebanggaan di dalam pelayanan. Kadang gak semua pelayanan yang kita kerjakan itu selama-lamanya loh kita pegang, selama-lamanya ada di dalam hidup kita. Sometimes Tuhan izinkan, bagaimana kalau itu ada yang gantikan? Bagaimana kalau di dalam pelayanan hari ini orang itu rasanya taunya tentang Anda, tiba-tiba ada orang lain yang dipakai lebih besar daripada Anda. Yang dulunya kalau ada pelayanan tuh Anda yang mungkin yang dicari-cari, tiba-tiba hari ini orang gak cari Anda, orang cari orang lain yang dipakai Tuhan. What about that? Kalau itu terjadi gimana? Terus Anda mau kejar, Anda mau salib, Anda mau pakai segala cara supaya aku jadi lebih besar lagi? No. Sometimes Tuhan izinkan ada beberapa hal di dalam hidup kita itu yang diambil supaya Tuhan itu mau tahu hati kita tuh melekat di situ atau tidak. Nah, itu jangan-jangan hati kita hari ini, harta kita yang terberharga itu bukan hadirat Tuhan. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan. Kadang Tuhan itu tahu loh, jangan-jangan hati kita ini bukan, harta kita terbesar itu bukan hadirat Tuhan.
bukan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kadang Tuhan tahu harta terbesar kita adalah pelayanan yang sudah kita bangun. Atau jangan-jangan pelayanan itu jangan-jangan jadi prestis dalam hidup kita. Jangan-jangan bukan Tuhan lagi yang berharga, tapi tentang keberhasilan, tentang pengakuan. Apalah semuanya itu. Jangan-jangan apresiasi dari orang, likes-nya orang, pengakuan orang, pujian orang, penghargaan orang tentang pelayanan yang sudah kita bangun. Kadang kita tuh merasa, kadang jangan-jangan prestis kita tuh ada di situ loh. Kalau Tuhan ambil, kalau kita pelayan Tuhan, mungkin kita tergelincir, ada orang-orang yang tergelincir di dalam dosanya, di dalam pelayanan, sehingga pelayanan itu harus di-off-kan. Gak sedikit juga yang ujungnya tuh kecewa sama gereja karena gak bisa melayani lagi. Padahal dia harus dipulihkan dulu dari dosanya. Dari situ bisa kelihatan orang itu hatinya ini sebenarnya melekat kepada Tuhan, tapi gak siap dengan kehilangan. Kehilangan apa lagi? Kehilangan itu banyak hal. Kehilangan pekerjaan. Akhir-akhir ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. But be bulletproof. Jadilah orang yang tetap hari ini mengikut Tuhan, sekalipun pekerjaanku hilang, aku akan tetap cari kerja lagi, aku akan bangkit, aku akan kerja lagi. Bulletproof itu artinya ditembak itu bangun lagi saudara. Dor, bangun lagi. Dibom itu bangun lagi. Bulletproof gitu loh, semua tubuhnya ini bulletproof. Dia ditembak model apapun, dia mungkin terjatuh karena sakit tapi bangkit lagi. Dia unshakable. Apapun hari ini, peluru apapun, peluru PHK, peluru kehilangan pekerjaan, apapun yang mau diambil oleh Tuhan. Mungkin kita bisa kehilangan orang-orang yang berharga dalam hidup kita. Saya ketika kehilangan anak saya yang kedua, kalau ditanya sampai dengan hari ini ya, itu gak bisa hilang loh. Kalau ditanya, ya saya bisa ketawa, saya bisa. Tapi kadang itu, kalau ingat itu ya bisa sedih lagi. Saya juga manusia, komputer bisa direset. Perasaan manusia gak bisa direset. Kadang kalau ingat lagi ya sedih lagi. Kadang kalau istri saya itu masih gak berani ngelihat foto. Itu kadang masih bisa teringat-ingat lagi. Because we are human. Kita ini manusia. Tapi kita harus siap dengan segala kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan ambil, yang Tuhan izinkan itu hilang dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hanya karena ada hal-hal yang menurut kita berharga, itu diizinkan Tuhan, tidak ada lagi dalam hidup kita. Apapun itu hari ini, mengikut Tuhan, itu bukan hanya jangan fokus kepada berkatnya. Saya tutup dengan ini, mengikut Tuhan itu jangan fokus kepada hidup berkelimpahannya. Sekalipun hari ini harus kekurangan ini, kekurangan itu, be bulletproof. Itu adalah peluru, itu adalah salib yang harus kita pikul di dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan, jangan fokus kepada bonusnya, diberkati, hidup berkelimpahan itu adalah bonusnya. Hadiah utamanya sudah kita terima, yaitu keselamatan. Jangan fokus kepada hadiah hiburannya tentang berkat, kejutannya, tentang mujizatnya. Mengikut Tuhan itu bukan tentang, jangan fokus kepada bonusnya. Esensi kita di dalam mengikut Tuhan itu adalah kita itu diajar. Mengikut Tuhan itu bisa adaptasi dalam segala kondisi. Apapun yang Anda hadapi hari ini, kita boleh diberkati Tuhan, tapi jangan fokus di situ. Yes, I know, ketika aku diberkati Tuhan, aku harus jadi berkat bagi orang lain. But one day, ketika Tuhan izinkan, aku harus mengalami hal-hal yang kekurangan ini dan kekurangan itu. Ingatkan diri kita terus. Saya juga mengingatkan ini juga loh buat hidup saya. Karena kita tahu bahwa kita di dalam mengikut Tuhan itu adalah sebuah perjalanan rohani. Ada sebuah pertandingan, ada sebuah kekalahan yang kadang Tuhan izinkan terjadi. Ada sebuah penderitaan yang tadi tertulis dikatakan harus kita pikul every day. Setiap hari harus kita pikul. Apapun itu. Dan yang terakhir, sekalipun kita harus mengalami kehilangan. Apapun yang kita punya, tiba-tiba saya berdoa, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tiba-tiba kita mengalami ini, kehilangan itu, toko yang sudah kita bangun. Tiba-tiba kita mengalami ini sehingga toko itu gak bisa operasional lagi. Apapun yang kita alami, anak yang sudah kita doakan, anak yang sudah kita minta kepada Tuhan, tiba-tiba mengalami sesuatu. I'm so sorry. Saya tahu rasanya kehilangan anak. Tapi kalau saya mau sampaikan ini, karena saya mau ajarkan kepada setiap Anda.
bahwa di dalam mengikut Tuhan kita harus siap dengan 3 hal ini. Ada hal-hal perjalanan kita tuh yang indah bersama dengan Tuhan. Tapi kadang Tuhan juga izinkan perjalanan kita tuh harus diuji. Menjadi jemaat Tuhan yang betul-betul tahan uji. Menjadi jemaat Tuhan yang kebal peluru. Menjadi jemaat Tuhan yang mengikut Tuhan. Bukan hanya karena berkat-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau dorong setiap Anda hari ini. Jadilah jemaat Tuhan yang bulletproof. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kurata patakaya syanda kaya ralapa ralapa. Oh syanaya ralana yase. Katakan Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu. Kami mau percaya ya Tuhan. Walau saat ini aku mengerti, sebab Kau berfirman Tuhan. Kau yang berfirman, Memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan, ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh haleluya ya Tuhan. Oh mari kita letakkan tangan kita di dada seperti ini. Saya bisa mendengar dari tempat ini ada beberapa jemaat Tuhan yang engkau sudah berdoa, engkau sudah bergumul sekian lama untuk ingin punya keturunan, ingin punya anak, tapi sampai hari ini pun tidak ada tanda-tanda keturunan, tidak ada tanda-tanda anak yang Tuhan berikan. Kalau di hari-hari kemarin saya bisa berdoa melepaskan berkat, melepaskan kuasa untuk mujizat. Tapi hari ini, saya seperti diingatkan oleh Roh Kudus. Doa saya hari ini bukan tentang melepaskan mujizat lagi, tapi berbicara bahwa tetap setia mengikut Tuhan dalam segala kondisi. Sekalipun apapun yang Anda doakan hari ini, tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, tetap ikut Tuhan. Menjadi jemaat Tuhan yang tidak mudah digoncangkan imannya hanya karena ada doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Oh ratapatakaya syandakarala patakana kaya syandakaralapa. Dimanapun Anda berada hari ini, Anda suami istri yang belum dikaruniai oleh seorang, yang belum dikaruniai anak, dimanapun Anda berada hari ini, Anda bisa bergandengan tangan, Anda bisa peluk pasangan Anda. Ucapkan syukur hari ini bahwa Anda sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Kalaupun Anda meminta anak dan Tuhan masih belum kasih hari ini, tetap setia, tetap percaya. Ikutlah Tuhan dalam segala kondisi. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan berbalik arah untuk mengikut ilah-ilah yang lain hari ini. Tetaplah setia mengikut Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang kebal dari segala peluru-peluru permasalahan ini.
Ora tapatakaya syandakara latapatakana kaya ralanaba. Oh, ku berdoa ya Tuhan, hamba melepaskan berkat-berkat setia mengikut Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa perjalanan hidup Anda mengikut Tuhan itu seperti sebuah pertandingan iman. Selesaikan pertandingan itu, rebutlah hidup yang kekal itu. Hadapilah segala musuh-musuh yang hari ini ada di depanmu. Musuh ini bukan berbicara tentang person, bukan berbicara tentang manusia satu dan manusia yang lainnya. Ini berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidupmu. Apapun yang hari ini ada, mungkin kau menggumulkan tentang perubahan hidup, engkau sudah berdoa, engkau ingin berubah, engkau adalah orang yang mungkin gak percaya diri, engkau berdoa ingin menjadi orang yang percaya diri, tapi sampai hari ini engkau belum melihat ada sebuah perubahan yang signifikan. Tetap setia ikut Tuhan, setialah terus mengikut Tuhan. Tuhan akan mengerjakan banyak hal di dalam hidupmu. Kurata patakaya syandakarala paralaba. Oh, ajar jemaat kami ini setia ya Tuhan. Oh, ajar kami setia Tuhan. Kalau di tempat ini ada jemaat Tuhan yang engkau begitu menderita memikul salib ekonomi di dalam rumah tanggamu. Engkau merasa kepingin punya ini, kepingin punya itu, tapi engkau hari ini gak bisa. Engkau merasa bahwa Tuhan gak menjawab, seakan-akan Tuhan gak mengirimkan berkat-berkat kejutan, seakan-akan kenapa kok Tuhan tidak mengirimkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membuat aku menerima apa yang ku mau. Kalau Tuhan izinkan hari ini Anda tidak dijawab doanya di situ, ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Tetaplah ikut Tuhan, tetaplah setia mengikut Tuhan. Bukan karena berkatnya, tetapi setiap orang itu punya salib. Kalau itu menjadi salib kita, pikulah salib itu dan tetap mengikut Yesus. Oh, kita semua punya salib Bapak Ibu Saudara. Kita semua punya salib yang harus kita pikul di dalam mengikut Tuhan. Tetap pikulah salib itu setiap hari. Hurata patakaya syandakara laba. Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Jangan pernah berhenti sekalipun kau gak melihat ada tanda-tanda jawaban. Tetap berdoa. Kalau kau mau menangis di hadapan Tuhan, it's okay menangis di hadapan Tuhan. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena apa yang kita minta tidak dikasih oleh Tuhan. Ada orang yang berdoa untuk anaknya, berharap untuk anaknya sembuh, tapi sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda kesembuhan sedikit pun. Jangan kecewa sama Tuhan. Tahukah Anda sudah menerima hadiah utamanya, yaitu keselamatan. Anak Anda pun sudah menerima janji keselamatan itu. Jangan kecewa di dalam mengikut Tuhan. Sekalipun apa yang kita minta kelihatannya mulia, kita tahu, Tuhan tahu mungkin, tapi Tuhan gak kasih itu buat kita, tetap setia mengikut Tuhan. Dan hari ini saya juga berdoa kalau ada di antara Anda yang kehilangan, hari-hari terakhir ini kehilangan orang yang Anda kasihi. Anda kehilangan benda yang berharga. Anda kehilangan pekerjaan. Anda kehilangan apapun juga hari ini. Anda mungkin kehilangan sesuatu yang Anda anggap itu begitu berharga dalam hidup Anda. Kalau Tuhan izinkan itu. Sometimes Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan. Tetap setia untuk mengikut Tuhan. Oh, jemaat Tuhan, tetap setia ya mengikut Tuhan. Saya selalu berdoa, setiap pagi berdoa untuk Anda tuh setia mengikut Tuhan. Kurata patakaya syandaka. Tuhan, hamba berdoa hari ini untuk setiap jemaat Tuhan Gereja Mawar Sharon Kediri, bahwa setiap jemaatmu ini setia di dalam mengikut Tuhan dalam segala kondisi, supaya mata kami tidak hanya fokus kepada setiap berkat kejutan, tidak hanya fokus kepada jawaban doa, tapi hati kami sudah bersyukur karena kami punya Engkau Allah yang sudah memberikan keselamatan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti Christ is enough for me. Ajar kami mengerti hari ini ya Tuhan, termasuk hamba-Mu ini Tuhan, hamba juga jauh dari sempurna. Sampai dengan hari ini pun Tuhan terus latih, Tuhan terus bentuk, Tuhan juga terus proses hamba-Mu ini. Oh, setiap jemaat Tuhan yang mendengar, jangan ada yang meninggalkan Tuhan ya. Berbaliklah hari ini, tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan hari-hari baru-baru ini. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang Anda lakukan hanya karena Anda kecewa dengan Tuhan. Berbaliklah hari ini kepada Tuhan. Oh, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau ada jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, engkau kecewa, engkau merasa hari ini apa yang kau doa, apa yang sudah kau lakukan, kau berharap sesuatu Tuhan berikan, tapi justru Tuhan gak berikan. Justru ada sesuatu yang berharga di dalam hidupmu yang Tuhan izinkan untuk diambil di dalam hidupmu. Tetaplah jadi jemaat Tuhan yang setia, menyelesaikan pertandingan imanmu, menyelesaikan perjalanan kerohanianmu bersama dengan Tuhan. Oh, ajar kami setia ya Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat-berkat Tuhan ini. Ajar terus jemaatmu ini yang mendengar. Ada letakkan tangan ada di dada seperti ini. Saya percaya kuasa Roh Kudus mengalir hari ini. Memberikan keteguhan, menguatkan Anda. Sehingga setiap Anda bisa memikul setiap salib Anda setiap hari. Untuk Anda pikul. Untuk Anda bawa terus di dalam mengikut Tuhan. Sampai Anda menyelesaikannya. Sampai putih rambut kita. Sampai di penghujung hidup kita. Kita adalah jemaat Tuhan yang setia di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami terus setia. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Ketika ada sesuatu yang kami harapkan tidak terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar terus kami, ajar terus setiap jemaatmu di tempat ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan Anda hari ini. Terimalah setiap berkat, setia di dalam mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan yang terus setia, mampu untuk beradaptasi dengan segala kondisi. Adaptasi yang benar di dalam Tuhan. Adaptasi dengan fondasi kebenaran Tuhan. Dan ketika engkau mau tetap setia untuk hidup takut akan Tuhan. Bahkan dalam segala kondisi engkau tetap memilih untuk tetap setia mengikut Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di dalam setiamu mengikut Tuhan. Tuhan sudah menyediakan upah. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau bayangkan. Di dalam waktunya Tuhan. Tuhan yang akan genapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Terimalah setiap berkat-berkat Tuhan ini. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan Anda semua. Kita semua yang percaya telah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. God bless you all.